Sekarang kita akan bahas tentang bai'atul aqabah al-ula. Bai'ah perjanjian. Aqabah yaitu suatu bukit, ya, tebing atau bukit gitu. Namanya aqabah. Al-ula yang pertama, artinya bai'atnya yang pertama, perjanjian yang pertama. Fi sanati tsaniyata asyarata, pada tahun ke-12. Yang kemarin kita pembahasannya tahun 11. 11 dari apa? 11 dari apa? Kenabian, kan belum hijrah ini. Ya, 11 dari kenabian. Sebelum hijrah sekian tahun. Setelah itu tahun depannya, tahun ke-12 dari kenabian, gadima datang. Ithna asyara rajulan, 12 laki-laki. Min Arabil Madinah, dari golongan Arab kota Madinah. Fajtama'u, maka mereka berkumpul bir Rasul, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda, di tempat Al-Aqabatil Ula, di tempat Al-Aqabah. Ada tempatnya, ya, suatu bukit tebing sedikit, itu bukitnya namanya Al-Aqabah. Jadi setiap ada naikan begitu tuh bukit, itu namanya Aqabah. Ya. Wala indal Aqabah al-ula, di tempat Aqabah al-ula. Wa baya'u, dan mereka membaiat, mengambil perjanjian. Alal Islam, dan mereka mengambil perjanjian atas Islam, atas memeluk agama Islam. Bisyurutin, dengan beberapa syarat. Apa saja syarat-syaratnya dalam baiat tersebut? Ala an la yusyriku billahi syai'an, bahwasanya mereka, ala, atas dasar, an la yusyriku billah, mereka tidak menyekutukan Allah syai'an, dengan siapapun, dengan apapun. Wala yasriqu, dan mereka tidak mencuri. Yasriq, mencuri, tidak mencuri. Wala yaznu, dan mereka tidak berzina. Wala yaqtulu auladahum, dan mereka tidaklah membunuh auladahum, anak-anak mereka. Dan wala ya'tu bibuhtanin, dan mereka tidak mendatangkan atau mengada-ada buhtan, dengan kebohongan. Yaftarunahu, yang mereka karang-karang. Baina aidihim wa arjulihim, antara tangan mereka dan kaki mereka. Artinya mereka tidak membuat suatu dusta. Wala ya'su fi ma'ruf, dan mereka tidak melanggar perintah. Wala ya'su, dan mereka tidak bermaksiat atau melanggar perintah. Fi ma'rufin, selagi perintah itu adalah perintah yang ma'ruf, yang baik. Ya. Walamma wa in asabu min dzalika. Fa in aufu, fa in, apabila mereka aufu, mereka menepati janji tersebut, falahumul jannah, maka dijanjikan untuk mereka surga Allah. Surga. Falahumul jannah, maka mereka akan mendapatkan surga. Wa in asabu min dzalika, wa in, dan apabila asabu, mereka terjerumus atau mereka berbuat, min dzalika, dari hal-hal tersebut, syai'an, sesuatu dari hal yang mereka sudah janjikan tadi itu. Baik, fa amruhum ilallah, maka urusan mereka itu adalah di tangan Allah. Insya'a ghafara, apabila Allah menghendaki, Allah mengampuni. Wa insya'a adzaba, dan apabila Allah menghendaki, Allah menyiksa. Jadi urusannya di tangan Allah, terserah Allah. Nggak ada perjanjian masuk surga kalau mereka nggak begitu. Tapi bisa aja Allah ampuni, bisa aja Allah siksa.
Walamma raja'u ila biladihim, ketika mereka raja'u kembali. Raja'u kembali mereka ila biladihim ke kota mereka. Arsala ma'ahum, Rasulullah mengutus bersama mereka. Ar-Rasulu, Rasulullah yang mengutus bersama mereka. Man yu'allimuhumul Islam, orang yang bisa mengajarkan mereka Islam. Hukum-hukum Islam, apa sih Islam itu, bagaimana, dan ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan, ajarkan kepada mereka. Wa yufaqihuhum fid din, dan mengajarkan mereka atau memberikan pemahaman mereka di dalam agama. Fantasyaral Islam, maka tersebarlah Islam bisababihim, dengan sebab mereka itu. Hatta, sehingga lam yabqa, tidak ada suatu baitun, rumah, min buyutil Madinah, dari rumah-rumah yang ada di kota Madinah, illa, kecuali, wa fihi, dan di dalamnya, dzikrul Islam, disebutkan Islam. Maka di tahun yang selanjutnya, kita sebutkan bahwa dakwahnya Rasul SAW dengan penuh kesabaran. Rasulullah bukan orang yang buru-buru, tenang tetapi pasti, melangkah dengan pasti tetapi dengan ketenangan dan keyakinan, bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur beliau sudah lebih dari 50 tahun, dari 50 tahun. 10 tahun lebih itu, tahun ke-12, berarti 52 tahun umur beliau SAW. Dalam dakwah masih nggak ada orang Islam kecuali yang di kota Mekah aja sedikit, kebanyakan kufar. Apakah Rasulullah putus asa? Bilang, ini nggak ada baik-baiknya orang-orang. 10 tahun diajak Islam, nggak ada yang mau. Udah, hancur aja dah semuanya. Sabar beliau, dan beliau yakin bahwa Islam ini akan masuk ke seluruh penjuru dunia. Tuh, mepet udah waktunya. Tenang. Rasulullah bukan orang yang terburu-buru, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di tahun keduanya, setelahnya, maksudnya tahun ke-12, datang. Berapa kira-kira? Ratusan, ribuan, masa? 12 orang. 12 orang, tapi ini pembesar. 12 orang itu nugaba, pembesar kaum daripada kaum Aus dan Khazraj. Kita sebutkan bahwa orang-orang Arab di kota Madinah tergolong dari dua kabilah besar. Namanya kabilah Aus dan Khazraj. Dulunya mereka perang terus tuh, nggak cocok. Terus mereka ada salah dikit, perang lagi, ribut lagi. Itu ribut antara Aus dan Khazraj. Nah, mereka ini datang dan beriman, dari ketua-ketuanya, ya, beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fajtama'u bir Rasul, maka mereka berkumpul dengan Nabi SAW. Lalu Rasulullah mengambil perjanjian dengan mereka. Di tengah malam, tempat orang nggak lihat, kita naik. Kenapa? Karena di saat itu kalau seandainya di terang-terangan depan orang, bakal diganggu mereka, bakal diganggu dakwahnya Nabi, bakal nggak bisa ngambil apa-apa, nggak bisa terjadi. Makanya Rasulullah mengambil waktu yang orang-orang nggak ada, orang-orang nggak tahu, ya kita ambil perjanjian, bayat untuk mereka meluk agama Islam dan apa tugas mereka dan untuk apa mereka itu. Baik, fastama bi Rasul sallallahu alaihi wasallam inda aqabatul ula. Maka ini dinamakan bai'atul aqabah, bai'atul aqabah al-ula, yang pertama. Karena ada nanti yang kedua, yang orangnya lebih banyak. Dan di saat itu sudah ada perjanjian bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, mereka akan menolong Nabi. Mereka akan siap bela Nabi. Ya, menjaga Rasulullah seperti mana mereka menjaga keluarga, anak dan harta mereka. Itu nanti di Aqabah kedua. Aqabah pertama, perjanjian dengan 12 orang ini, baiat Islam. Apa syarat-syaratnya? Pertama, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala yasriku, mereka tidak mencuri. Wala yaznu, tidak berzina. Karena di saat itu, zaman itu, perzinahan, pencurian, kezaliman itu sangat banyak terjadi. Maka perjanjiannya begitu. Wala yaqtulu auladahum, dan mereka tidak membunuh anak-anak mereka. Sebagaimana sebagian dari orang Arab, kalau terlahirkan laki-laki dia bangga, kalau perempuan dia kubur. Nggak semuanya tentunya, sebagian dari mereka begitu, punya adat yang jelek.
Maka ini ditekankan dalam perjanjiannya. Dan mereka tidak berdusta, tidak membuat atau mengarang-arang sesuatu. Dan tidak melanggar perintah Nabi kalau memang perintah tersebut dalam perintah kebaikan. Kalau perintah kebaikan, nurut sama Nabi. Kalau yang perintah yang bikin mereka sulit atau bukan dalam hal yang baik, maka mereka tidak wajib mentaatinya. Kalau mereka siap dengan perjanjian ini dan mereka menepatinya, maka janji dari Rasul SAW bahwa surga Allah akan diberikan. Kalau mereka bermaksiat atau tidak melanggar hal-hal yang disebutkan di atas, maka itu urusannya di sisi Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Ya, tentunya kalau bukan syirik. Kalau syirik, Allah SWT dan meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak diampuni oleh Allah SWT. Allah sudah janji soalnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan kepada selain Allah, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu. Selainnya bisa Allah ampuni. Kalau yang ini Allah janji tidak akan mengampuni. Ya. Artinya kalau meninggal dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau yang lainnya maksiat, ada yang membunuh atau berzina atau yang lainnya gimana? Amru ilallah. Nggak divonis sama Nabi, oh neraka, jahanam. Ya. Amru ilallah. Insya'a adzab. Kalau Allah mau Allah ampuni, Allah siksa. Wa insya'a ghafar. Kalau Allah mau juga Allah bisa mengampuni. Ya. Bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu mau pulang, sudah mau pulang ke kota mereka, mereka meminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami butuh orang yang mengajarkan Islam kepada kami. Nah, kita orang cuman Islam doang, menerima agama, ia tahu bertemu dengan engkau, tahu bahwa Allah itu satu, tahu perintah begini, tapi yang lainnya gimana nih, firman Allah yang turun selama 10 tahun ini kita nggak tahu. Kita butuh orang yang sudah memiliki ilmu, sudah belajar darimu, sudah tahu banyak tentang ayat-ayat Allah SWT, mengajarkan tentang Islam, akhlaknya Islam, ajaran Islam. Kita butuh orang. Sama Rasul SAW diutus sama mereka satu orang aja untuk dakwah. Tapi subhanallah, satu orang ini juga masya Allah, ya Allah buka dengan tangannya dia. Hampir kebanyakan dari penduduk Madinah jadi memeluk agama Islam sebabnya dia, yaitu Sayyidina Mus'ab bin Umair. Disebutkan di dalam kitab kita di bawah. Mus'ab bin Umair yusamma wa kana yusamma al-mugri, orang yang membaca, mukri. Ya, dengan dakwahnya yang luar biasa. Sayyidina Mus'ab bin Umair ke sana. Tadinya keturunan orang kaya, ibunya kaya raya, bapaknya kaya raya, memeluk agama Islam, di stop. Gak dikasih duit, gak dikasih apa-apa, jadi fakir, jadi miskin. Tapi dia tetap berjuang jalan Allah SWT, terkenal dengan keindahan wajahnya, ketampanannya, bahkan dalam matanya itu ada kemiripan dengan Nabi SAW. Ketika beliau di Sayyidina Mus'ab bin Umair di perang Uhud, beliau pakai baju perang, kayak helm perang kadang-kadang nutupin, cuman kelihatan mata aja yang jelas, yang lain nggak begitu jelas. Orang-orang musyrikin sebagian menganggap bahwa Mus'ab bin Umair ini adalah Nabi SAW karena ada kemiripannya. Ketika terbunuh Mus'ab bin Umair, sebagian ada yang berteriak bahwa telah terbunuh Rasulullah SAW karena Sayyidina Mus'ab yang kena, karena kemiripan Sayyidina Mus'ab dengan Nabi SAW. Luar biasa. Dan kejadian ketika beliau dakwah di kota Madinah, ngajak orang, banyak yang nggak terima. Siapa nih orang datang mau ngerubah keadaan kita? Pembesar dari kaum Khazraj, sebagian dari kaum Aus nggak terima, ini siapa nih orang? Datang dengan Sayyidina Sa'ad bin Sabah, lupa. Datang kepada dia dengan membawa pedangnya, mau ngusir nih orang pendatang, tapi ngerusak katanya. Ngerusak ini. Adat istiadat kita jadi berubah, orang-orang jadi begini, ini kenapa? Ente ngapain datang ke sini ngerubah keadaan kita di sini? Ada apa ini? Kata dia, ente ini orang berakal, ente ini orang punya. Saya kasih tawaran. Bagaimana kalau ente duduk, ente dengerin apa yang ana bawa. Kalau ente senang, ente terima. Kalau ente gak senang, ana yang keluar. Dan kalau begitu bagus. Apa sih ini? Dibacain firman Allah SWT. Satu surat, dua surat dibaca. Langsung merinding, dia bilang, hadza kalam haq, ini kalam Allah. Hak, benar. Saya gimana? Apa caranya nih biar saya ikut kayak kalian? Harus berbuat apa? Harus itu meluk Islam.
syahadatain, dia mandi, dia bersih, dia ikut Islam. Jadi udah, saya mau paksain keluarga dan kabilah saya untuk memeluk Islam. Ajak mereka dengan baik, jangan dipaksa. Jadi ajak mereka memeluk Islam, masya Allah. Tersebar Islam dengan hikmah, dengan baik-baik, dengan dengan mengajak dengan akhlak yang mulia. Falamma raja'u ila biladihim arsala ma'ahum rasul man yu'allimuhum al-islam wa yufaqqihum fid din fantashara al-islam bisababih hatta lam yabqa baitun min buyutil Madinah illa wa fihi dzikrul Islam. Sehingga semua rumah-rumah di kota Madinah ada yang menyebutkan Islam, dan bahkan disebutkan bahwa hampir mayoritas rumah-rumah yang ada di kota Madinah mereka memeluk Islam. Keluar ada orang yang memeluk Islam dari orang-orang tersebut yang di rumah, ada sebagiannya, ada yang suaminya, ada yang ininya, mereka semua udah memeluk Islam. Dan ini juga yang menyebabkan nantinya ada sambutan yang sangat istimewa ketika mereka menyambut kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah. Dia satu kota penuh loh. Belum Rasulullah nggak pernah ketemu mereka. Bayangin, Rasulullah udah jalan ke Taif, udah jalan kota ini, udah ketemu orang banyak, nggak ada yang meluk Islam. Tapi ini beberapa orang tapi menyebar Islam ke sana. Sampai mereka menyambut Rasulullah SAW dengan penuh kegembiraan, dengan penuh cinta. Semua rumah ingat Nabi. Nabi ini begini, Nabi itu begini, akhlaknya begini. Semuanya cinta sama Rasulullah SAW. Berkatnya siapa? Mus'ab bin Umair dan para sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW secara langsung, sehingga mereka mau menerima Islam dan menyambut Nabi SAW dan menjadi ansar Nabi SAW, penolong Rasulullah SAW, benar-benar ya. Sampai-sampai golongan ansar ini luar biasa. Ketika Rasulullah SAW di suatu perangan gitu ya, Rasulullah membagi-bagikan harta, dikasih yang ini, dikasih banyak ini. Orang-orang ansar, ya Rasulullah, kita orang yang capek, kok kita nggak dikasih apa-apa. Sampai Rasulullah agak kesel, marah dengan ucapan seperti itu. Kata Rasulullah, kalian nggak mau puas ya, sedangkan saya memberikan harta-harta ini biar mereka kuat dalam Islam mereka, sedangkan saya tidak memberikan kepada kalian karena saya yakin tentang keimanan kalian. Kalian mau? Apa kalian nggak rela orang-orang kembali dengan kambing, dengan onta, dengan harta, sedangkan kalian kembali dengan Rasulullah, kalian bawa ke rumah kalian? Kan nggak rela. Kata demi Allah, kalau seandainya bukan karena saya ini dari kota Mekah, sebenarnya saya adalah orang dari Ansar. Dan saya akan hidup di tempat kalian dan mati di tempat kalian. Setelah itu mereka senang. Rasulullah memang bukan pilih kasih, tetapi memang karena sayangnya Rasulullah kepada mereka tidak diberikan begitu. Tidak ada hikmahnya di balik itu. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam.